Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan saya Cudera Andismi dengan NPM 24011030101009 akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan mengulik paper penting yang berjudul Sustainability Islamic Derivative for Economic Development versus Conventional Development. Teman-teman tahu nggak? Kalau di pasar global, instrumen derivatif adalah raja dari manajemen risiko. Namun, instrumen ini juga memicu krisis finansial terbesar. Pertanyaannya, bisakah kita mengelola risiko tanpa melanggar prinsip Islam? Kita akan mengulik temuan dari paper penting yang berjudul Sustainability in Islamic Derivatives for Economic Development versus Conventional Derivative. Inti dari kajian ini yaitu derivatif konvensional bertentangan dengan syariah karena didasarkan pada aset fiktif dan niat spekulasi bukan dari pertukaran nilai yang real. Solusinya yaitu mengembangkan derivatif syariah sebagai alternatif yang berkelanjutan. Mari kita kulik perlahan akar masalah dari derivatif konvensional. Yang pertama, kontrak berjangka. Ini adalah kewajiban membeli atau menjual di masa depan. Masalahnya, penyelesaian seringkali hanya tunai, bukan penyerahan aset. Hal ini menjadikannya sebagai kontrak fiktif. Yang kedua, kontrak opsi. Ini adalah hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual. Masalahnya, hak opsi itu sendiri diperdagangkan dan premi yang dibayar akan hangus tanpa menjadi bagian harga aset real. Hal ini menimbulkan unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dan maisir, spekulasi atau judi. Konflik ini berpangkal pada maqasid syariah, terutama pada hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Syariat melarang riba, gharar, dan maisir karena praktik ini merusak keadilan ekonomi dan hanya menguntungkan segelintir orang. Derivatif konvensional melanggar hifz al-mal karena nilainya didasarkan pada pergerakan pasar, bukan pada transaksi aset real. Selain itu, ada pelanggaran hifz al-aql, menjaga akal, karena spekulasi mendorong pengambilan keputusan yang tidak rasional dan merusak nalar ekonomi publik. Nah, teman-teman, alternatif pertama untuk kontrak berjangka adalah bai al-salam. Salam adalah kontrak jual beli di mana pembeli membayar penuh harga aset di muka dan aset diserahkan di masa depan. Kontrak salam wajib melibatkan aset real yang spesifikasinya jelas dan harus tersedia di pasar karena pembayarannya penuh di awal. Salam terhindar dari larangan menjual utang dengan utang seperti futures konvensional. Salam berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko harga, sekaligus pembiayaan modal kerja bagi produsen, misalnya petani atau usaha kecil lainnya. Alternatif kedua dari kontrak berjangka syariah adalah kontrak manufaktur atau bai al-istisna. Istisna adalah kontrak di mana pembeli meminta penjual membuat aset dengan harga dan periode yang telah disepakati. Fitur unik istisna adalah harga dan aset boleh ditangguhkan. Tidak ada yang dipertukarkan saat akad disepakati. Ini sangat fleksibel untuk pembiayaan proyek konstruksi atau manufaktur. Pembayaran bisa parsial, penuh, atau cicilan di masa depan. Sama seperti salam, istisna didasarkan pada aset korporeal atau real yang akan diwujudkan, bukan hanya sekedar janji. Alternatif untuk kontrak opsi adalah bai al-arbun. Arbun adalah uang muka yang dibayarkan pembeli untuk pemesanan aset. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak. Jika dilanjutkan, arbun menjadi bagian dari harga jual. Dan jika dibatalkan, penjual berhak menahan uang muka tersebut untuk mengelola risiko pasar. Arbun mendukung hifz al-mal karena uang muka tersebut memiliki fungsi ganti rugi yang jelas dan kontraknya didasarkan pada aset real. Nah, bagaimana ya kaitannya dengan akuntansi syariah di Indonesia?
Standar akuntansi syariah di Indonesia, yaitu PSAK, sangat menjunjung tinggi prinsip pertanggungjawaban dan harus mencerminkan substansi ekonomi yang halal. Di Indonesia, transaksi derivatif di lembaga syariah sangat dibatasi. Umumnya hanya untuk tujuan lindungi nilai, yaitu hedging, yang terhindar dari spekulasi sesuai fatwa dari MUI. Akuntansi derivatif syariah memastikan transparansi. Dalam salam, kas yang diterima bank syariah dicatat sebagai kewajiban untuk menyerahkan barang di masa depan. Ini adalah pencatatan yang akurat dan etis, sesuai hifz al-mal. Dalam derivatif konvensional, pencatatan seringkali dilakukan kompleks dan menciptakan kontrak fiktif di luar neraca yang bertentangan dengan prinsip transparansi. Model syariah seperti salam dan istisna memberikan dasar yang jelas dan terikat pada aset real, memudahkan auditor dan regulator untuk memastikan kepatuhan syariah dan pelaporan yang jujur. Dengan berpegang pada model derivatif syariah yang berbasis aset real dan nilai yang tetap ini, membuktikan bahwa Indonesia mengembangkan instrumen keuangannya dengan menjamin keberlanjutan dan integritas nilai syariah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya harap teman-teman memahami materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.